Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mengenai logika dan dasar pemrograman di mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Jadi di pertemuan kali ini kita mungkin nanti akan lebih banyak kita membahas mengenai bagaimana representasi dari algoritma dan juga contoh-contoh ya terkait dengan kasus-kasus yang sederhana yang bisa diselesaikan dalam kaitannya dengan algoritma dan pemrograman gitu kan ya. Di pertemuan ini juga akan dijelaskan mengenai beberapa konsep dasar dari bahasa pemrograman. Oke, mari kita mulai. Outline dari mata kuliah ini ya, seperti tadi sudah disampaikan adalah yang pertama adalah mau representasikan algoritma dalam bentuk flowchart ya. Jadi salah satu representasi algoritma itu dalam bentuk flowchart dan mungkin nanti dalam bentuk urutan atau tata langkah ya dari untuk menyelesaikan satu persoalan. Oke, nah yang pertama kita bahas mengenai representasi algoritma dengan flowchart ya. Nah, kita perlu mengenal dulu ya, ini ada 6 simbol dasar dari flowchart. 6 simbol dasar ini yang paling sering digunakan dalam pembuatan flowchart ya. Nah, untuk membuat flowchart itu teman-teman bisa pakai software seperti kalau yang berbayar mungkin punya Windows namanya ada Visio ya. Kemudian kalau yang lain ya bisa pakai tools gratis juga gitu kan ya. Saya juga pernah nyoba ada namanya Flowgorithm. Nah itu memang satu tools yang bisa dipakai untuk menggambar flowchart ya, sekaligus nanti kita bisa running ya, kita bisa running flowchart itu jadi seperti jadi sebuah bahasa pemrograman, misalnya ke konversi ke C, ke Java itu bisa ya. Nah itu namanya Flowgorithm ya, nanti mungkin bisa dicari di internet dan bisa diunduh gratis. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama ada simbol terminal ya. Simbol terminal ini merupakan simbol untuk mengawali dan juga mengakhiri satu flowchart ya. Jadi satu algoritma atau satu algoritma itu diawali dengan terminal ya, mulai dan juga akhir nanti gitu ya. Nah, jadi cuma ada dua biasanya dalam satu flowchart ya. Maksimal ada dua, awal dan akhir ya. Oke, kemudian yang kedua ada proses. Nah, proses ini untuk menggambarkan satu proses tertentu ya di dalam algoritma, proses tunggal ya dalam hal ini. Misalnya mengisi variabel tertentu dengan nilai tertentu gitu. Misalnya A sama dengan 10. Nah, itu maksudnya proses. Kemudian berikutnya konektor. Konektor ini biasa dipakai untuk menghubungkan satu jalur ke jalur yang lain gitu kan ya. Misalnya setelah percabangan mau bertemu kembali, atau misalnya mau menghubungkan satu bagian flowchart ke bagian flowchart yang lain dalam satu gambar, ini biasa gunakan konektor. Jika konektornya lebih dari satu bisa diberi simbol atau bisa diberi identitas ya. Nah, saya suka biasanya pakainya huruf ya, A, B, C dan seterusnya. Ya, kemudian yang keempat adalah input output. Jadi kalau ada simbol jajar genjang seperti ini namanya input output ya. Untuk proses input misalnya input nilai A, input nilai B dan seterusnya itu menggunakan simbol ini. Demikian juga output. Output itu misalnya menampilkan ya print A, print C. Nah, itu menampilkan. Yang kelima adalah decision atau pemilihan. Ini biasanya untuk kondisi true false ya. Jadi nanti saat ketemu ini pasti akan ada satu kondisi ya. Kondisi nanti dalam pemrograman representasinya bisa pakai if, bisa pakai while ya. Nah, jadi apakah statement yang ada di dalam sini itu bernilai true atau false, benar atau salah. Nah kalau benar kemana, kalau salah kemana, itu decision.
Nah, dalam decision ini inputnya 1, nanti keluarannya pasti 2. Ya, keluarannya pasti 2 karena bernilai true atau false. Kemudian yang terakhir adalah control flow. Ini biasanya sebagai penghubung masing-masing bagian ini, masing-masing simbol ini dihubungkan satu dengan yang lain dengan control flow ya. Ya, tentunya bentuknya menyesuaikan gitu kan ya. Biasanya ada arah panahnya ya. Karena arah panah ini menunjukkan flow-nya kemana, alurnya kemana. Kalau tanpa arah panah nanti kita nggak tahu alurnya kemana gitu kan ya. Jadi harus ada arah panahnya. Oke, itu simbol-simbol flowchart. Nah, aturan dasarnya sebenarnya mudah saja gitu kan ya. Flowchart itu umumnya digambarkan dari atas ke bawah gitu, walaupun tidak selalu ya umumnya gitu kan ya, karena lebih mudah gitu kan ya daripada kita gambarkan dari bawah ke atas. Kemudian semua simbol flowchart harus terhubung dengan panah ya, control flow. Jadi nggak ada simbol flowchart yang terpisah dan tanpa ada terhubung dengan yang lain. Ya, kemudian flowchart diawali dan diakhiri dengan suatu simbol terminal tadi sudah dinyatakan. Lalu semua simbol flowchart memiliki satu panah keluar, ya semuanya kecuali decision. Decision ini punya 2 panah keluaran, ya true false seperti tadi sudah disampaikan. Oke, baik kita contoh ya, kita contoh. Kita berangkat contoh yang pertama. Misalnya kita diminta untuk menghitung dan menampilkan luas dari lingkaran yang memiliki jari-jari R, di mana R itu di entry. Nah, jadi ini ada kasus gitu untuk menghitung luas lingkaran. Ya, buatlah flowchartnya. Saya kira kalau teman-teman gitu kan ya suruh menghitung luas lingkaran harusnya sudah bisa gitu kan, karena itu kan sudah dipelajari dari waktu kita SD, SMP mungkin ya, bahkan SMA yang masih berkaitan dengan menghitung bangun ruang atau luas bangun ruang gitu kan ya, itu sudah pernah kita pelajari. Nah, cuman di dalam pemrograman ini berbeda ya. Kalau dulu yang diajari adalah kita oleh guru-guru kita ya, mudah-mudahan masih ingat gitu bagaimana guru-guru kita mengajari kita gitu kan ya. Kita mungkin bisanya juga susah gitu kan ya. Ada yang mungkin cepat nangkapnya, ada juga yang susah nangkapnya dan seterusnya. Nah, kali ini kita tugasnya sebenarnya kita bertugas seperti halnya guru-guru kita dulu dalam mengajari komputer untuk memberikan hasil yang benar pada saat diminta menghitung luas lingkaran. Jadi kita sekarang berfungsi sebagai guru yang menginstruksikan murid-murid kita, yaitu komputer untuk melakukan sesuatu gitu ya. Itu analoginya seperti itu. Nah, oke. Penyelesaian tadi gitu ya. Jadi hitung dan tampilkan luas lingkaran yang memiliki jari-jari R. Ini tentunya pertama kita harus tahu dulu gitu kan ya, menginisialisasi dulu gitu ya, variabel-variabel yang diperlukan. Nah, ini yang minggu lalu sempat saya bahas pada sesi perkuliahan minggu lalu ya, mengenai pentingnya kita memahami soal itu yang diketahuinya apa. Nah, ini biasanya ini inisialisasilah ini diletakkan variabel-variabel yang diketahui. Ya, dan juga yang dicari gitu kan ya. Nah, variabel diperlukan itu. Misalnya luas dan R ini kan. Kenapa? Karena luas untuk menampung luas tadi, R itu untuk menampung jari-jari. Ya, kemudian karena tadi diminta untuk menginput jari-jari, maka input jari-jari R. Kemudian hitung luas dengan rumus. Nah, ini saya kira rumus luas ini sudah hafal semua ya, 3,14 kali R kuadrat gitu kan ya. Itu bahasa matematisnya gitu kan ya. Kemudian terakhir tampilkan luas. Pola pikirnya sederhana seperti ini. Nah, tapi apakah dengan pola pikir seperti ini bisa diimplementasikan dalam bentuk dalam bentuk program? Ya, secara umum bisa ya, langsung kita implementasikan ya. Nah, hanya saja kita coba representasi dalam bentuk flowchart. Nah, pertama identifikasi dulu, itu termasuk proses input output ya, atau yang lain, untuk nanti akan kita gantikan dengan simbol dari flowchart. Kalau luas inisialisasi itu termasuk proses ya, karena mengenalkan, mendeklarasikan itu proses. Walaupun di beberapa software gitu kan ya, itu ada yang mensimbolisasi proses inisialisasi itu dengan simbol yang berbeda gitu kan ya, tapi secara umum itu bagian dari proses. Kemudian yang kedua adalah input output. Saat kita suruh input jari-jari, tentu itu adalah input output. Jadi nanti simbolnya adalah input output.
Kemudian hitung luas itu adalah jelas sekali proses gitu kan ya. Kemudian tampil luas karena ini berubah menampilkan, maka itu adalah output. Nah, sehingga kita bisa buat flowchartnya kurang lebih seperti ini. Jadi diawali dengan mulai selesai. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh gitu kan ya, karena ini kan flowchart atau algoritma kan sifatnya memang sesuai dengan preferensi dari bahasa yang kita gunakan gitu kan ya. Tapi kalau mau lebih global, teman-teman bisa pakai bahasa Inggris, misalnya start kemudian end. Luas sama dengan 0, R sama dengan 0. Ini untuk inisialisasi ya. Ya. Boleh nggak disebut tipe datanya? Boleh. Nanti kalau sudah belajar tipe data, boleh menyebutkan tipe datanya. Misalnya integer luas atau float luas dan seterusnya. Kemudian input R. Nah, input R ini simbolnya adalah input output ya, karena ini diminta untuk menginput. Lalu luas sama dengan 3,14 kali R kali R. Nah, ini kalau di dalam flowchart ya, statement ini ya, rumus matematisnya memang betul 3,14 kali R kuadrat. Nah, cuman kalau dalam pemrograman nggak ada R kuadrat, itu nggak ada. Ya, makanya R kuadrat kan bisa digantikan dengan R kali R gitu kan ya. Nah, itu untuk menggantikan R kuadrat. Kemudian terakhir adalah cetak luas ya. Cetak luas ini untuk mencetak nilai variabel luas. Nah, kalau flowchart ini nanti diimplementasikan dalam suatu bahasa pemrograman, diikuti satu persatu, seharusnya nanti akan tercetak suruh menginput nilai R, kemudian nanti akan mencetak luasnya. Gitu ya. Oke, nah ini latihan mandiri, nanti teman-teman bisa baca dan juga mungkin bisa coba-coba ya untuk membuat flowchart tersebut gitu ya. Oke, saya lanjutkan aja gitu ya. Nah, berikutnya contoh yang lain, contoh yang kedua ya. Inputkan dua buah bilangan bulat dan tampilkan bilangan terbesar di antara keduanya. Wah, anggap kedua bilangan adalah berbeda. Nah, ini berbeda. Ini kalau yang tadi inputnya 1, ini inputnya 2. Nah, kira-kira dari ini kita butuh berapa variabel ya. Yang pertama tentunya kita membutuhkan variabel yang bisa menampung dua buah bilangan bulat. Bisa kita sebut dengan bil 1, bil 2 ya. A atau B itu boleh gitu kan ya. Nah, kemudian ada nggak variabel lain yang diperlukan? Nah, kita baca soalnya ternyata tidak ada kebutuhan untuk menampilkan variabel yang lain gitu kan ya, hanya di sini diminta untuk menampilkan bilangan terbesar. Jadi nanti kalau di inputnya 3 sama 5, maka harusnya tampilnya adalah 5. Kalau di inputnya 3 sama 1, maka tampilnya adalah 3 dan seterusnya. Nah, ini algoritmanya ya, dalam format langkah per langkah. Inisialisasi A dan B tentu gitu kan ya. Inisialisasi dua buah bilangan. Ya. Kemudian input A, input B. Nah, jadi input bilangan kedua buah bilangan tersebut. Jika A lebih besar dari B, maka cetak A. Ya. Ya, karena apa? Karena A lebih besar dari B. Nah, ini kita sudah memperlihatkan ada satu operasi yang nantinya disebut sebagai operasi perbandingan ya. A dibandingkan dengan B. Kalau A lebih besar dari B, maka cetak A. Jika tidak, artinya apa? A lebih kecil dari B. Ya, kebalikannya kan gitu ya. Maka cetak B. Ya. Nah, ini logika atau algoritmanya. Bagaimana kalau dituliskan dalam bentuk flowchart? Ya. Dalam bentuk flowchart untuk awalan saya kira nggak ada masalah ya. Sama seperti sebelumnya. A ini inisialisasi, lalu input A, input B. Nah, setelah ini ada tulisan jika dalam algoritma. Maka kalau ketemu jika, pasti nanti di dalam flowchartnya akan ketemu decision. Ya, jika A lebih besar dari B itu bernilai benar, maka cetak A. Nah, itu logikanya ya. Ini di baris ini ya. Jika A lebih besar dari B, maka cetak A. Lalu else-nya akan ke sebaliknya. Jika salah, jika A lebih besar dari B itu ternyata salah, maka kita akan mencetak nilai B. Ya, selesai. Ya, berapapun nilai A dan B, selama itu berbeda, nanti akan ketemu dicetak bilangan yang terbesar, ya, dengan flowchart ini. Oke, saya kira itu. Ya, benar salah kalau misalnya terlalu panjang, bisa juga digantikan dengan true false ya, T sama F, ya.
atau bisa juga B sama S misalnya, itu silakan aja, tapi yang penting konsisten. Oke, lanjut contoh yang ketiga ya. Di sini diminta untuk menginputkan sebuah bilangan bulat dan ditampilkan perkataan ganjil jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Jadi kalau ganjil maka ya input sebuah bilangan kita nggak tahu bilangannya itu genap atau ganjil. Misalnya inputnya 10, maka 10 itu kita sebagai mungkin mahasiswa pasti udah tahu lah 10 itu bilangan genap. Ya, misalnya kita inputnya 1250. Nah, itu kita pasti sudah tahu itu genap. Ya, 1333. Nah, kita sudah tahu itu pasti ganjil. Nah, tapi bagaimana caranya agar kita ngajarin komputer untuk mendeteksi atau mengetahui itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Itu yang jadi masalah, ya. Nah, dalam algoritma ini itulah yang dituntut kita bisa mendeskripsikan secara detail, secara rinci ya persoalan tadi agar bisa diselesaikan dengan komputer. Ya, tentunya gini ya. Ini pola pikirnya pasti akan sederhana mungkin rata-rata seperti ini. Inisialisasi bilangan, oke. Kemudian input nilai n. Jika n ganjil cetak ganjil. Sederhana. Ya, jika tidak maka cetak genap misalnya gitu, ya. Nah, cuman masalahnya jika n ganjil ini kalau kita definisikan di komputer, kita suruh komputer untuk jika n itu ganjil, nah itu ganjil itu komputer nggak ngerti ganjil itu apa. Komputer tidak mengetahui ganjil atau genap, ya. Lalu bagaimana gitu ya untuk agar kita ngasih tahu ke komputer itu bilangan ganjil atau genap, ya. Oke. Nah, oke. Untuk menjawab itu kita mungkin mengingat sedikit atau belajar sedikit terkait dengan modulus. Ya, dulu mungkin di SMA kali ya pernah ada pembahasan mengenai modulus atau sisa pembagian. Ya, contoh sederhananya saya analogikan gitu ya. Budi memiliki 20 buah kelereng. Dia ingin membagi seluruh kelerengnya ke 4 orang temannya secara merata. Ya, dia punya 20 kelereng, dia ingin bagi ke 4 orang temannya secara merata. Nah, ini tentunya berapa kelereng yang akan didapat oleh masing-masing teman Budi? Ya, kita bisa langsung jawab ya, masing-masing temannya karena temannya ada 4, maka masing-masing dapat 5. Ya. Sisa kelereng yang dimiliki Budi berapa? Habis semua ya, karena memang 5 tadi 5 kali 4 20 sudah dibagikan semua ke teman-temannya. Ya. Jadi berikutnya ini disebut sebagai hasil berapa kelereng yang akan didapat oleh masing-masing. Nah, sekarang gini. Badu memiliki 20 kelereng gitu kan ya. Dia ingin membagi seluruh kelereng ke 3 orang temannya. Nah, sekarang punya 20, kemudian temannya ada 3. Ingin bagi rata. Bisa nggak ya? Nah, tentunya kita bisa bilang, wah nggak bisa kalau bagi rata gitu ya, karena kelereng susah untuk dipecah gitu ya. Susah untuk kalau dipecah bukan lagi kelereng namanya gitu ya. Berapa kelereng yang akan didapat oleh masing-masing teman Badu? Yang mungkin adalah masing-masing bisa dapatnya berapa? 6 ya, bisa dapatnya 6. Oke, masing-masing orang bisa dapat 6 karena 6 kali 3 kan 18 gitu kan ya. 6. Nah, tapi masih ada sisa pasti. Ya, si Badu itu pasti masih punya sisa. Ya, berapa sisanya? Sisanya adalah 2. Itu yang disebut sebagai sisa pembagian. Ya. Jadi kalau 20 dibagi 3 itu hasil baginya adalah 6 ya. Kemudian sisa pembagiannya adalah 2 gitu ya. Jadi masih punya 2 ya. Itu terkait dengan sisa pembagian dan juga hasil bagi. Nah, yang disebut sebagai modulus ya ini yang 2 ini ya, sisa pembagiannya. Oke, nah ini beberapa contoh misalnya 20 modulus 4 ya. Nah, ini 20 bagi 4 ya, ini modulusnya 0. Kenapa 0? Ya karena 20 bagi 4 itu 5 habis gitu kan ya. Kemudian sisanya adalah 0. 20 modulus 3 itu 2 ya. Kenapa? Karena 20 bagi 3 itu adalah 6 ya, kemudian sisanya 2. 10 modulus 8, nah berapa? 2. 10 modulus 10,
0 ya, 10 modulus 20. Nah, ini hasilnya adalah 10 ya. Jadi kalau depannya lebih kecil dibanding belakangnya, hasilnya adalah depannya. Nah, sekarang ya kita operator modulus itu di dalam bahasa C ya, dan sebagian besar pemrograman itu pakai tanda persen ya. Misalnya 10 persen 2 ya, 10 modulus 2 ya, ini 0, 10 modulus 3 ini 1 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kembali ke masalah ganjil genap. Nah, ini kan saya sajikan bilangan 1 sampai 10 ya. Kita semua sudah tahu 1 itu ganjil, 2 itu genap, 3 itu ganjil, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman isikan nih. 1 modulus 2 itu hasilnya 1, 2 modulus 2 0, 3 modulus 2 1, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, nanti dari situ akan terlihat polanya ya, sehingga mudah-mudahan sudah teman-teman sudah bisa menemukan ide ya bagaimana menentukan bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu saat satu bilangan itu dimodulus dengan 2 ternyata hasilnya 1, itu pasti ganjil. Sebaliknya kalau hasilnya 0 itu pasti genap ya. Oke, nah kita kembali ke contoh tadi gitu ya. Jadi sekarang begini, jika n modulus 2 sama dengan 1, ini bernilai true, maka dia ganjil. Ya, dia ganjil. Karena soal hanya meminta menampilkan bilangan ganjil tanpa menampilkan bilangan genap, ya kita ikutin soal. Hati-hati gitu ya. Kadang kita soal gitu ya, soalnya hanya diminta A ya, oh B, C, D, E disajikan semua. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan soal. Ya, jadi kalau soalnya meminta hanya menampilkan ganjil, ya tampilkan ganjil saja. Ya, oke. Nah, ini latihan mandiri yang mungkin menggunakan ya kurang lebih sama polanya dengan yang tadi. Ya, silakan nanti bisa dicermati dan mungkin bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah terkait dengan dasar-dasar pemrograman. Nah, ini masih ada kaitannya sih dengan contoh-contoh yang sebelumnya ya. Tapi kita lebih view-nya adalah dari sisi bahasa pemrograman itu sendiri. Ya, di pertemuan sebelumnya juga sempat kita bahas mengenai apa itu bahasa pemrograman gitu kan ya. Nah, bahasa pemrograman itu merupakan implementasi atau bentuk implementasi dari algoritma atau flowchart. Jadi setelah algoritma atau flowchart itu terbentuk, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk bahasa pemrograman. Kemudian program ditulis mengikuti aturan bahasa pemrograman. Ya, kalau flowchart atau algoritma suka-suka kita sesuai dengan bahasa kita. Tapi kalau bahasa pemrograman ya mengikuti aturan dari bahasa pemrograman. Nah, lalu bedanya apa bahasa pemrograman dengan bahasa manusia, bahasa kita, ya bahasa sehari-hari. Ya sebenarnya sama saja gitu ya, hanya mungkin objeknya yang berbeda gitu ya. Misalnya bahasa manusia itu diajarkan dari manusia oleh manusia ke manusia, iya. Ya, tapi kalau bahasa pemrograman itu diajarkan oleh manusia ke komputer gitu ya. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman sebagai sarana untuk memerintah komputer. Kalau bahasa manusia untuk komunikasi tentu gitu ya. Kemudian kalau bahasa manusia terdiri dari sekumpulan kalimat. Iya, kalau dalam pemrograman disebut sebagai perintah atau statement. Ya, setiap perintah itu biasanya dipisahkan dengan tanda titik kalau kita ya di kalimat kita ya. Tapi kalau di pemrograman itu diakhiri atau dipisahkan dengan tanda titik koma atau simbol lain sesuai dengan aturan dari pemrograman. Ya. Kemudian memiliki tata aturan atau tata bahasa atau grammar. Ya, sedangkan di bahasa pemrograman sama ya, dia juga ada aturan tata bahasa program juga ya. Aturan-aturannya itu harus diikuti ya. Oke, jadi itu perbedaan. Lebih strict lah untuk bahasa pemrograman. Ini kemarin sudah sempat disinggung jenis-jenis atau tingkat dari bahasa pemrograman, termasuk juga bahasa pemrograman apa yang ada gitu kan ya. Ini berdasarkan survei dari sumbernya codepolitan.com gitu kan ya. Itu ada 10 bahasa pemrograman yang populer di Indonesia. Ya termasuk C, PHP, Java ya, Python ya, JavaScript masih, Objective-C dan seterusnya gitu kan ya. Visual Basic juga masih populer juga gitu kan ya. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi untuk Anda belajar pemrograman itu dari mana gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya. Apakah harus
kita belajar semua pemrograman gitu kan ya, tidak gitu kan ya. Belajar dan kuasai satu pemrograman, selanjutnya akan lebih mudah untuk mempelajari yang lainnya. Ya kemarin sudah saya cerita gitu kan ya, bahwa saya belajarnya dari satu kemudian bisa beralih ke yang lainnya dengan lebih cepat ya, menguasai yang lain dengan lebih mudah. Oke, nah mari kita belajari beberapa konsep dasar dari bahasa pemrograman itu sendiri gitu kan ya. Oke, yang pertama adalah variabel gitu kan ya. Jadi ini mau bahasa pemrograman apapun pasti bicara atau ada konsep yang namanya variabel. Karena variabel ini selalu diperlukan dalam setiap pemrograman. Ini sebagai sarana ya untuk menyimpan nilai tertentu secara ini sementara ya. Ya, nilai tertentu yang nilai tersebut mungkin diperlukan dalam proses. Kalau pengertiannya variabel suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili satu nilai tertentu dalam proses program. Ya, nilai dari satu variabel dapat diubah selama program berjalan. Ya, secara umum variabel ini bisa berubah-ubah ya selama program itu berjalan. Ya, dan itu program jalan variabel akan tersimpan. Tersimpan di mana? Kalau dalam komputer ya tersimpan di memori ya. Nah, saat program itu diakhiri atau mati atau di close, ditutup, maka variabel itu akan hilang. Ya, otomatis dirilis atau dihapus dari memori. Kemudian nama dari satu variabel itu ditentukan sendiri oleh pemrogram dengan aturan tertentu. Jadi namanya bebas ya dengan aturan tertentu. Antara lain ya terdiri dari gabungan huruf dan angka ya. Ini umumnya ya bahasa pemrograman itu setiap bahasa pemrograman itu punya aturan sendiri, tapi umumnya pasti gabungan dari huruf dan angka. Ya, dengan karakter pertama misalnya harus berupa huruf ya. Itu rata-rata seperti itu ya. Tidak boleh mengandung spasi. Ini semua pemrograman yang saya pernah pelajari tidak boleh ada spasi di dalam variabel gitu ya. Kemudian tidak boleh mengandung simbol khusus, misalnya ada tanda dolar, ada tanda apa, itu kadang variabel itu tidak boleh ya. Tapi tergantung dari pemrograman yang dipakai ya. Panjangnya ada yang terbatas, ada yang tidak. Ya, tapi semakin pendek semakin baik ya. Tapi ada ininya gitu ya, semakin pendek semakin baik, tapi jangan cuman A, B. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Ya, variabel itu idealnya harus mencerminkan isinya. Misalnya kalau kita mau menyimpan nilai mahasiswa ya kita kasih nama nilai misalnya. Kita mau menyimpan nomor HP mahasiswa misalnya nomor HP misalnya gitu kan ya. Jangan cuma X, Z dan seterusnya. Itu kadang secara dokumentasi pada saat kita buka kembali program kita bingung itu isi variabelnya apa gitu. Jadi tidak baik. Oke, setiap bahasa pemrograman memiliki aturan khusus terkait dengan penamaan gitu kan ya. Kadang ada yang case sensitif, misalnya bahasa C. Ya, di dalam bahasa C, Java, PHP ini case sensitif. Case sensitif itu artinya antara huruf besar huruf kecil berbeda. Contoh misalnya di sini ada nim huruf besar dengan nim huruf kecil. Kalau di dalam bahasa C itu dianggap dua variabel berbeda. Tapi kalau di dalam Visual Basic, .NET ini yang pokoknya yang Windows base gitu kan ya, itu antara nim huruf besar dengan nim huruf kecil itu dianggap sama. Jadi nggak boleh ada dua variabel dengan nama sama itu ya. Jadi karena dia sifatnya case insensitive ya. Jadi itu. Oke, nah berikutnya ada konstanta ya. Ini konstanta ini variabel juga sebenarnya gitu ya. Hanya dia punya sifat khusus gitu ya, di mana nilainya bersifat tetap. Tidak dapat diubah selama program itu berjalan. Misalnya kita mau mendefinisikan nilai pi dengan 3,14 ya, ini maka kita buat itu sebagai konstanta. Ya. Nah, dalam pemrograman mendefinisikan konstanta pasti ada caranya. Contoh kalau di bahasa C ada pakai crash define ya untuk mendefinisikan konstanta ya, atau kalau pakai di Java ada kita gunakan pakai final ya, kata kunci final ya, final ya, misalnya public integer final dan seterusnya gitu. Ya. Nah, berikutnya ada urusan variabel, pasti berikutnya bicara mengenai tipe data. Nah, tipe data itu menentukan ya bagaimana variabel itu diisi nantinya gitu kan ya.
Nah, tipe data di dalam pemrograman itu macam-macam, ya, banyak sekali, ya, bahkan mungkin bisa ada yang puluhan. Kalau Anda cari di Java itu tipe datanya bisa puluhan, gitu kan, ya. Nah, hanya saja beberapa tipe data dasar yang mungkin perlu disampaikan di sini adalah yang pertama pasti ada tipe data yang berkaitan dengan nilai numerik, nilai angka. Nah, nilai angka ini biasanya ada dua, ya. Ada variabel yang menyimpan nilai angka yang bilangan bulat, ya. Ada variabel yang menyimpan nilai angka yang bilangan pecahan atau real, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah menyimpan karakter tunggal, ya. Kalau di bahasa sih namanya char, ya, karakter tunggal. Ya. Yang ketiga karakter yang banyak string. Nah, ini ada pemrograman yang string ini menjadi tipe data tersendiri, gitu kan. Ada juga yang tidak lah, gitu kan. Kalau di bahasa sih nggak ada tipe data string, adanya karakter. Kalau mau bikin string gimana, ya karakternya itu nanti dibikin array. Ya, kemudian yang keempat adalah tipe data boolean atau tipe data yang nanti bernilai true atau false. Ya, ini empat ini selalu ada di dalam pemrograman, gitu kan, ya, dalam setiap bahasa pemrograman. Kita tinggal cari bagaimana representasi dari setiap pemrograman yang kita pakai. Nah, memilih tipe data. Nah, memilih tipe data ini jadi satu permasalahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, gitu ya, karena pemilihan tipe data ini akan mempengaruhi ukuran dari program, gitu kan, ya. Semakin besar ukuran tipe data, program akan semakin gemuk, ya, sehingga kita harus menggunakan tipe data dengan ukuran yang tepat, ya. Dan untuk itu kita harus tahu jangkauannya, ya. Misalnya setiap tipe data itu punya jangkauan atau range dari nilainya. Contoh di bahasa C, untuk tipe data integer itu 2 byte atau jangkauannya dari mulai min 32768 sampai plus 32767. Jadi kalau nilainya yang mau kita simpan di antara itu, mendingan pakai integer, ya. Nah, di Java beda lagi. Di Java itu integer itu malah panjang banget, ya, sekitar 32 byte. Ya, jangkauannya itu luar biasa panjang. Nah, ini akan mempengaruhi bahasa pemrograman akan mempengaruhi ukuran atau jangkauan. Contoh misalnya kita mau menyimpan data umur. Data umur, ya, kita cukup pakai integer kalau di bahasa C, ya. Nggak perlu tipe data misalnya float yang lebih luas. Ya, tapi kalau kita mau menyimpan data gaji, nah, data gaji itu nggak boleh pakai integer. Kenapa? Karena kalau pakai integer, ya, gajinya maksimal 32.000 dong, gitu kan, ya. Ini saya pernah punya pengalaman begini, bahkan kesalahan tipe data ini juga terjadi di software-software yang mungkin sudah punya pengembang yang besar, ya. Contoh mungkin kalau dulu ada mungkin pernah dengar ada software atau CMS namanya Joomla, ya. Joomla itu jadi kita bikin situs tinggal install Joomla, udah jadilah, gitu kan, ya, back end-nya jadi, front end-nya jadi, dan sebagainya. Ya, Joomla itu dulu ada bagian dari Joomla, ada plugin namanya Joomla e-commerce. Ya, Joomla e-commerce itu ya tentu namanya e-commerce itu pasti tujuannya adalah bisa menampilkan produk, ya, dengan harga tertentu, gitu kan, ya. Nah, saya lupa versinya lah dulu, gitu kan, udah lama banget, gitu kan, ya. Joomla itu salah mendefinisikan tipe data untuk harga. Ya, mereka menganggapnya bahwa harga itu cukup didefinisikan dengan tipe data yang sifatnya integer. Ya, sehingga mereka tidak memperhitungkan bahwa jumlah itu digunakan. Kalau di Amerika mungkin nggak masalah, gitu kan, ya. Satu barang dengan harga $32.000 itu udah mahal banget. Ya, udah mahal banget, dan mereka pikir wah nggak mungkin lah ada barang yang lebih dari itu, gitu kan, ya. Ya, tapi kalau di Indonesia berbeda dong, gitu kan, ya. Dengan mata uangnya rupiah, 32.000 itu kecil, gitu kan, ya. Itu kecil, sehingga waktu itu saya pernah mengajarkan ke mahasiswa untuk, oh ya, silakan entry nilai ininya, nilai harganya, gitu kan, ya. Katakanlah ada harga barang yang sampai 1 juta, gitu kan, ya. Itu kok nggak masuk, gitu kan, ya. Artinya harganya salah mulu, gitu kan, ya, tidak tersimpan, ya. Setelah usut punya usut, di dalam database ternyata salah mendefinisikan tipe data, gitu kan, ya. Itu akibatnya bisa fatal, gitu kan, ya.
Oke, baik. Selanjut gitu ya. Tipe data ini juga harus sesuai dengan kebutuhan data atau value tadi gitu kan ya. Data umur gunakan integer, name misalnya itu gunakan karakter gitu kan ya. Walaupun isinya angka semua tapi tetap gunakan karakter gitu kan ya. Eh, Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pemrograman belajar bahasa pemrograman kita harus menguasai yang namanya operator ya. Kita harus mengerti yang namanya operator. Nah, operator itu kayak seperti ini gitu ya. Ini ada 1+2 ya. Operator itu tanda plusnya nih ya. Sedangkan 1 sama 2-nya ini adalah operan ya. Sesuatu yang dikenai operator itu namanya operan. Nah, operator itu dalam pemrograman ada yang membagi menjadi beberapa sesuai dengan tujuannya ya. Ada operator penugasan, operator aritmetik, operator perbandingan atau hubungan, operator logika, operator bitwise, operator unary. Ya, ini kita ulas sekilas gitu kan ya. Walaupun ya Anda harus memahami gitu kan ya, tapi tidak perlu menghafal lah gitu kan ya. Nanti akan hafal sendiri kok gitu kan ya pada saat kita menggunakan banyak menggunakan operator itu mungkin akan hafal sendiri. Ya, contoh misalnya ini operator penugasan gitu kan ya. Pada umumnya operator penugasan di dalam bahasa pemrograman itu pakai sama dengan, umumnya ya, pakai sama dengan. Ya, A sama dengan 10 ini penugasan. N sama dengan A plus B ini penugasan. Artinya nilai A ditambah nilai B nanti hasilnya dimasukkan ke dalam variabel N. Ya, jadi begitu ya. Nilai A dan B itu ditambahkan lalu dimasukkan ke variabel N. Nilai B plus 5 ya, B ditambah 5 dulu baru nanti dimasukkan ke variabel B. Namanya penugasan. Umumnya menggunakan sama dengan. Kecuali kalau di MATLAB Anda bisa menggunakan titik 2 sama dengan ya di yang lain mungkin menyesuaikan ya, ada yang berbeda gitu. Kemudian operator aritmetik ya, ini dasarnya cuma ada 5 ya, calistung lah gitu kan ya, tambah kurang kali bagi plus modulus. Ya, kita sudah bahas tadi di awal pertemuan ya, modulus. Oke, saya kira udah kenal semua. Kemudian berikutnya operator perbandingan ya. Operator perbandingan ini yang tadi sebenarnya sudah ada ya waktu menghitung nilai terbesar tadi, menampilkan nilai terbesar. Operator kurang dari sama dengan ya, ini kurang dari sama dengan ya. Kemudian lebih dari sama dengan ya, saya kira teman-teman bisalah ya membedakan antara yang pakai sama dengan yang tidak. Misalnya kalau yang pakai sama dengan 5 lebih dari sama dengan 5 itu bernilai true. Tapi kalau 5 lebih dari 5 itu bernilai false ya, atau salah gitu ya. Oke, kemudian kalau operator perbandingan sama dengan. Nah, ini sama dengan sama dengannya ada 2 ya. Jadi ini sama dengan. Tidak sama dengan itu bisa menggunakan tanda not sama dengan. Atau di pemrograman tertentu ada yang menggunakan tanda kurang dari lebih dari digabung. Jadi tidak sama dengan itu ditandai dengan tanda kurang dari lebih dari gitu kan ya. Oke. Nah, selanjutnya operator logika atau operator perbandingan. Nah, ini juga ini dasar yang harus dipahami nih ya. Operator and operator or minimal itulah and or sama not atau ingkaran ya. And sama or. Nah, ada tabelnya nih kalau nggak salah. Nah, ini. Ya, logika N gitu ya. Jika ada satu pernyataan bernilai true, ya, kemudian ada pernyataan B bernilai true, hasilnya pasti true kalau pakai N. A and B itu pasti true. Ya. Kemudian true and false itu hasilnya false. False and true hasilnya false. False and false hasilnya adalah false. Jadi kalau operator logika N itu tergantung dari hasil dari masing-masing statement di keduanya ya. Dia akan bernilai true kalau keduanya true, selainnya adalah false. Logika OR, kalau OR sebaliknya. Kalau OR itu yang penting salah satu itu bernilai true, mau A atau B nggak masalah, salah satunya bernilai true, hasilnya adalah true. Kalau keduanya false, hasilnya adalah false. Ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya operator bitwise. Ini kalau Anda mau bermain dengan bit ya, bermain dengan ya bit ya. Biasanya kalau Anda membahas terkait dengan kompresi, enkripsi itu biasanya berurusan dengan pergeseran bit ya. Ini ada operator bitwise. Ya, contoh misalnya 8 digeser 1. Nah, ini geser ke kanan itu sama dengan 4.
Kenapa gitu ya? 8 kalau dibikin dalam desimal kemudian dibinarkan kan jadi 1000. Kalau geser ke kanan 1 digit jadinya 100. 100 itu jadi 4 ya. Jadi 8 digeser 1 itu jadinya 4. Nah. Oke, itu operator bitwise. Lalu operator unary ya, ini beberapa pemrograman mengenal operator unary. Ya, tanda minus misalnya min B, min C. Nah, ini sebagai tanda minus. Kemudian tanda plus plus ya, ini biasanya untuk penambahan nilai 1, A plus plus gitu kan ya. Ini berarti A-nya ditambah 1 gitu. Kemudian ada min min, ini penurunan ya, A min min. Ini dikenal di bahasa C di Java ya. Ya, tapi kalau Anda gunakan ini di MATLAB misalnya itu nggak bisa, di Visual Basic kayaknya juga nggak bisa ya. A++ itu nggak ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada beberapa operator unary. Ya. Oke, baik. Ini akhir dari mungkin penjelasan singkat terkait dengan materi ini, gitu kan ya. Ini ada beberapa latihan mandiri. Nanti boleh Anda coba-coba. Jadi dibuat programnya atau dibuat algoritma atau flowchartnya, silahkan, gitu kan ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui kolom komentar di video ini atau bisa juga nanti ditanyakan di kelas pada saat presentasi, pada saat kelas ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.